Oke, baik ya. Halo semuanya. Selamat siang. Selamat berjumpa kembali. Kita hari ini mau bahas atau kita akan mempelajari mata kuliah ya, komputer dan media pembelajaran begitu ya untuk kelas PGSD ya. FKIP Universitas Terbuka gitu kira-kira ya. Jadi ini kita di pertemuan kedua ya, teman-teman mahasiswa ya. Halo, tes dicoba. Ya, jadi kita di pertemuan kedua ini ya, atau kita akan membahas ya, kita akan membahas mengenai modul 2. Nah, apa yang ada di modul 2 setelah minggu lalu kita belajar modul 1 ya. Kita akan bahas secara detail atau di pembahasan kita kali ini ya. Baik. Nanti untuk kebutuhan presensi ya, teman-teman mahasiswa. Kebutuhan presensi itu nanti sambil ini ya, sambil kita membahas atau nanti kita belajar bersama begitu tepatnya, kita akan secara detail ya membahas satu persatu ya materi pada bab 2 atau modul 2. Nanti di situ sambil kita presensi ya. Jadi Anda silakan diaktifkan saja kameranya untuk kita presensi aktifkan audionya saja sebentar untuk pembacaan dan lain sebagainya ya. Baik, ada. Oke, saya sambil share screen ya. Bentar. Saya cari dulu untuk kebutuhan share screen. Nah, ini dia ya. Share screen. Oke, window. Oke. Terlihat? Ya Pak, Kelihatan. Terlihat ya. mari coba aku buka nggak? Nah, nanti uang adek. Oke. Ya. Uang adek. Itu di belakang. Dek, pentulnya ini baju. Dari dek. Makanya panas hujan. Dek. Ya, halo. Udah batuk pakai buka apa dong? Buka itu putih-putih kan. Buka apa putih-putih kan sembali. Siapa yang aktif mic-nya itu minta tolong, kita matikan dulu. Ya, mic-nya yang aktif dimatikan dulu ya. Share screen-nya sudah terlihat ya? Baik. Halo, tes. Kelihatan, Pak. Oke, baik ya. Iya, Pak. Baik, oke. Kita coba mulai. Jadi hari ini kita sekali lagi, teman-teman, kita akan belajar mengenai komputer dan media pembelajaran. Ya. Sebelum kita mulai, ya, mari kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai.
Ya, doa selesai. Kita coba lihat materi kita tentang pemanfaatan media ya dalam pembelajaran ya. Berbagai faktor yang perlu diperhatikan. Nah, apa yang akan kita pelajari teman-teman di modul kita kali ini itu akan ada dua ya, kegiatan belajar. Akan ada dua kegiatan belajar. Di mana kegiatan belajar pertama itu kita akan melihat pertimbangan. Kita akan melihat pertimbangan dalam perencanaan dan pemanfaatan media. Ya. Yang kedua, itu kita akan belajar mengenai pemanfaatan media sebagai bagian terpadu dalam organisasi sekolah. Jadi modul 2 ini akan ada dua kegiatan belajar begitu kira-kira ya. Nah, mari kita kembali dulu ke materi kita. Jadi teman-teman mahasiswa, metode yang akan kita pakai kali ini kita akan bergantian untuk membaca dulu materi. Nanti dari hasil bacaan kita akan kita diskusikan begitu, dan akan ada juga yang akan kita kerjakan bersama-sama beberapa hal ya untuk kita mendapatkan pemahaman yang tentu saja diharapkan menyeluruh atau paripurna terhadap materi ini. Baik, kita lanjut saja. Jadi teman-teman yang mau presentasi, yang mau membaca silakan aktifkan mic-nya, sebutkan NIM sama nama. Jika memungkinkan untuk menyalakan kamera silakan, boleh ya. Jika memungkinkan untuk menyalakan kamera silakan ya, dan mulai membaca dari awal ya, dari pendahuluan di modul 2. Silakan, siapa? Bayu dulu. Oleh Pak. Silakan. Ini di pendahuluannya mulai dari yang dalam tabel ini atau langsung ke paragraf pertama? Langsung dari awal saja. Yang penyusun peristiwa atau dari dosen dalam tabel itu dosen Pak ya? Yang pendahuluan itu yang ada di dalam mana? Di dalam apa? Yang ada di layar saya itu ada itu. Coba tes. Oh iya. Pendahuluan. Ibu Ratri mengajar di kelas 3 SD Tunas Mekar. Ia sudah merencanakan akan mengajak siswanya untuk mempelajari materi tentang bilangan pecahan. Untuk itu, Ibu Ratri sudah membeli sebuah program video CD tentang pecahan yang dibelinya di pameran buku pendidikan di kotanya. Ia pun menyiapkan satuan pelajaran beserta semua peralatan yang dibutuhkan, yaitu sebuah pemutar CD dan mikrofon. Bu Ratri juga sudah menyiapkan lembar kerja CD untuk diisi sesudah pemutaran program video. Murid-murid pun sudah diberitahu untuk membawa benda-benda yang dapat dipotong atau dibagi seperti buah, kue, kayu, kertas, dan lain-lain. Ketika Bu Ratri sedang mempersiapkan segala sesuatu, tiba-tiba listrik padam. Ternyata Ibu Ratri tidak mengetahui bahwa pada hari itu listrik di wilayah sekolahnya sedang dipadamkan secara bergiliran. Bu Ratri sempat bingung, apa yang harus dilakukan? Pernahkah peristiwa seperti dalam ilustrasi di atas terjadi pada Anda? Bagaimana tindakan Anda ketika mengalami peristiwa seperti itu? Apa yang perlu dipertimbangkan sebelum Anda menentukan untuk memilih suatu media? Dalam pembahasan di modul 1, Anda telah mempelajari tentang konsep dasar pemanfaatan dan penggunaan media dalam pembelajaran. Dari pembahasan tersebut, Anda sudah mendapatkan pemahaman tentang pentingnya memanfaatkan media. Apabila Anda sudah menetapkan bahwa Anda akan memanfaatkan media dalam pembelajaran siswa, maka akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai faktor yang perlu Anda pertimbangkan dalam mengembangkan dan memanfaatkan media dalam pembelajaran. Modul 2 ini penting untuk Anda pelajari, terutama karena Anda perlu mengidentifikasi berbagai pertimbangan bila ingin memanfaatkan suatu jenis media pembelajaran. Dengan melihat karakteristik siswa,
kondisi lingkungan, kompetensi yang akan dicapai siswa, dan berbagai faktor lain, maka Anda sudah mempunyai pertimbangan untuk memilih dan menggunakan media tertentu dalam proses pembelajaran. Anda diminta untuk mempelajari modul ini dengan sebaik-baiknya, agar setelah proses belajar selesai, Anda dapat mencapai kompetensi sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan model Azure dalam perencanaan dan penggunaan media. Yang kedua, menjelaskan pemanfaatan media sebagai bagian terpadu dalam organisasi sekolah. Untuk itu, Anda diminta untuk mempelajari kondisi sekolah Anda masing. Anda melakukan refleksi terhadap pengalaman pembelajaran Anda selama ini tentang faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat Anda dalam memanfaatkan media pembelajaran. Dengan demikian, Anda secara teoritis menguasai materi dalam modul, tetapi secara praktis juga dapat memilih media apa yang paling sesuai dengan kondisi di tempat Anda mengajar. Kita masuk pada kegiatan belajar 1, yaitu pertimbangan dalam perencanaan dan pemanfaatan media. Mengajar dan melaksanakan pembelajaran membutuhkan perencanaan yang matang dan serius. Nah, dengan demikian, keseriusan juga diperlukan bila Anda ingin menggunakan dan memanfaatkan media dalam pembelajaran. Terdapat berbagai pertimbangan yang perlu Anda ketahui sebelum Anda memilih untuk menggunakan media tertentu. Ada banyak model yang dapat kita gunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memanfaatkan media. Dalam modul ini, Anda akan dapat mempelajari satu modul dalam merencanakan dan memanfaatkan media, yaitu model yang disingkat menjadi model Azure. Kita masuk ke poin A, model Azure. Model Azure merupakan singkatan dari analisis karakteristik siswa, S sebutkan kompetensi, S sebutkan metode media materi, U upayakan gunakan metode media bahan, R rancang bentuk partisipasi siswa, dan E evaluasi. Model ini diperkenalkan oleh Heinrich dan kawan-kawan pada tahun 1996. Di mana dalam model ini terdapat beberapa hal yang perlu Anda pertimbangkan sebelum menggunakan media pembelajaran tertentu, yaitu pertama adalah A, analisis karakteristik atau ciri-ciri siswa. Dalam tahap ini, Anda perlu mempertimbangkan bahwa siapa siswa yang akan Anda hadapi, apakah mereka siswa kelas 1, 2, atau bahkan kelas 5. Secara umum, Anda perlu mengetahui bagaimana gambaran umum dari siswa Anda. Bila Anda menghadapi siswa kelas 3, misalnya, apakah mereka sudah lancar membaca? Bila mereka sudah lancar membaca, Anda tentu dapat menggunakan media yang bersifat cetak seperti buku, poster, tulisan dalam karton, dan lain sebagainya. Bila siswa Anda belum lancar membaca, maka Anda perlu mempertimbangkan media pembelajaran lain yang lebih sesuai. Misalnya gambar kartun, program video CD, rekaman suara, atau dapat pula menggunakan benda-benda asli yang sesuai dengan topik yang akan dibahas. Dari segi karakteristik siswa, ada beberapa aspek yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama adalah kemampuan awal siswa. Sebagai guru, Anda perlu mengetahui kemampuan awal siswa Anda. Sebagai contoh, apabila topik yang ingin dibahas adalah tentang energi dalam pelajaran sains, maka Anda perlu terlebih dahulu menggali informasi mana siswa Anda tentang. Salah satu cara yang dapat Anda gunakan adalah dengan mengajukan berbagai pertanyaan kepada siswa tentang energi. Dari hasil tanya jawab tersebut, Anda dapat membuat kesimpulan tentang pengetahuan yang telah dimiliki siswa, apakah mereka sudah mempunyai pengetahuan awal atau belum sama sekali. Melalui pelacakan seperti ini, Anda diharap menggunakan informasi tersebut untuk media apa yang cocok untuk digunakan. Sebagai contoh, apabila siswa sudah memiliki sedikit pengetahuan awal tentang energi, maka Anda dapat menggunakan media video CD untuk membahas energi. Sebaliknya, bila siswa Anda sama sekali belum memiliki pengetahuan awal, maka Anda sebaiknya menggunakan media benda nyata agar dengan nyata pula Anda dapat memperlihatkan adanya energi. Siswa SD terutama di kelas 1, 2, dan 3 yang masih berusia 6-9 tahun masih sangat memerlukan kondisi pembelajaran yang konkret dan biasa mereka lihat, dengar, dan rasakan sehari-hari. Masuk ke poin kedua, yaitu gaya belajar siswa. Siswa memiliki kecenderungan gaya belajar yang berbeda-beda.
Gardner menjelaskan terdapat 7 gaya belajar, yaitu adalah mampu berbahasa verbal, kemampuan berhitung atau logika matematik, kemampuan mengeksplorasi ruang atau visual spatial, kemampuan bermusik, kemampuan melakukan gerak seperti tari dan olahraga atau disebut dengan kinestetik, kemampuan memahami orang lain atau interpersonal, dan kemampuan memahami diri sendiri atau intrapersonal. Ini menurut Gardner pada tahun 1993. Pak. Seorang anak yang sangat menyukai kegiatan menyanyi akan sangat mudah belajar bila pelajaran yang dia hadapi bernuansa musikal pula. Demikian pula halnya dengan siswa, bagus kemampuan berbahasanya. Guru dapat meminta siswa untuk memperlihatkan kemampuan matematikanya dengan membuat cerita, puisi tentang angka, dan lain-lain. Anda mungkin masih ingat pada satu lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi cilik seperti di bawah ini. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Lewat lagu anak belajar menghitung sehingga proses belajar menjadi lebih menyenangkan bagi anak. Bila Anda berhadapan dengan anak dari kelas 5 atau 6, Anda perlu mencari cara yang berbeda dalam melibatkan 7 jenis gaya belajar. Semakin dewasa seorang anak, maka tingkat kemampuan berpikir abstraknya akan meningkat. Dengan demikian, cara dan jenis kegiatan yang Anda gunakan tidak lagi merupakan cara yang konkret, tetapi sudah mulai dapat menggunakan cara berpikir simbolis melalui contoh kasus, pengalaman siswa, atau percobaan dan pengamatan. Mungkin bisa gantian lagi? Atau ada kesempatan baik, untuk ya. mahasiswa? Oke, terima kasih ya. Oke, terdengar suara saya ya? Dengar, Pak. Dengar? Oke, baik ya. Oke, terima kasih ya sudah. Jadi dari di awal itu disampaikan mengenai ya bahwa ada model yang disebut sebagai ASSURE ya, untuk ya bagaimana memandu ya, kita dalam ya menerapkan, tentu saja merencanakan dan memanfaatkan media ini. Dimana tadi sudah disampaikan bahwa analisis pertamanya itu berupa hanya itu adalah analisis karakteristik. Jadi sebelum atau di awal itu kita harus mengetahui dulu ya begitu karakteristik atau ciri-ciri daripada siswa kita. Tadi sudah sangat detail disampaikan bagaimana pembahasannya ya. Nah, coba kita lihat yang kedua sekarang. Yang kedua itu adalah sebutkan kompetensi atau S-nya ya. Tanya, Pak. Jelek jaringan. Tidak ada suaranya, Pak. Kira jaringan, Pak. Oh, maaf, Pak. Jadi
Silakan. Yang kedua sekarang kita akan melihat S-nya, ya kan, ASS ya, ASUR RE ya. Jadi kita yang S ya, sebutkan kompetensinya. Silakan. Kita bergantian untuk membaca. Sebentar nanti ada tugas yang kita berikan. Silakan sambil saya Pak. presensi ya. Bisa Pak, yang Pak, Yang kedua Yes. sekarang. ya Pak, Iya Pak, paham. siap. Oh, kan smart. Oke. Harus aktifkan kamera Kak Pak, Ndaji? Boleh aktifkan kamera. Ini saya rekam ini ya. Tunggu dulu Pak, lepas perbaiki dulu. Tidak ada suara Pak. Ada. Ya, silakan. Siapa yang mau? Saya Pak Nisma. Oke, lanjut. Saya baca nomor 2 Pak. Oke. Oke, sebutkan kompetensi. Tujuan pembelajaran atau yang sekarang dikenal dengan istilah kompetensi pembelajaran sangat menentukan jenis media apa yang sesuai untuk Anda gunakan. Bila tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah agar siswa mampu membedakan jenis-jenis energi, maka media yang Anda gunakan akan berbeda. Bila kompetensi yang akan dicapai adalah menjelaskan jenis sumber energi. Agar siswa dapat membedakan jenis sumber energi, guru perlu memperlihatkan kepada siswa berbagai jenis energi yang ada dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dengan melakukan pengamatan langsung. Media yang digunakan adalah benda nyata. Sebaliknya, bila kompetensi yang ingin dicapai adalah menjelaskan berbagai jenis sumber energi, maka media yang Anda gunakan dapat berupa bahan cetak atau foto dari jenis sumber energi. Terima kasih teman, bisa dilanjut yang lain. Masih bisa itu, masih bisa selesaikan 3. Pak. Baik, 3 Pak. 3. Sebutkan siapa ada yang mau lanjut kah? Kita Mika, kalau kita Oke, silakan, nomor 3. lanjut. Masih Oke. banyak ini, masih 2 jam. Ya, Tiara. Ayo Kak. Sebutkan metode media materi. Setelah Anda menentukan kompetensi atau tujuan pembelajaran yang akan dicapai, kegiatan selanjutnya adalah Anda diminta untuk menentukan metode, media, dan materi pembelajaran yang akan Anda terapkan. Pemanfaatan suatu media pembelajaran tidak dapat dipisahkan dari penggunaan metode pembelajaran tertentu dan materi yang akan dipelajari siswa. Penggunaan suatu media dalam pembelajaran tatap muka perlu diikuti dengan penggunaan metode yang sesuai. Siswa yang mempelajari sesuatu dari media tertentu perlu diikuti dengan upaya guru memusatkan perhatian mereka pada kompetensi yang akan dicapai. Siswa tidak dapat dilepas untuk belajar sesuatu tanpa bimbingan. Anda dapat memiliki berbagai media. Anda dapat memilih berbagai media, baik yang sudah ada maupun media yang dapat dibuat terlebih dahulu. Jenis media yang dapat Anda gunakan mulai dari gambar, gambar diam, foto, teks, poster, gambar bergerak, atau video atau televisi. Media berbasis komputer. Sabar. Selanjutnya. Audio seperti kaset dan radio. Mengenai materi pembelajaran, Anda dapat mencari materi yang relevan dari berbagai sumber. Anda dapat menggunakan materi yang ada di buku paket. Selain itu, bila buku paket tidak memadai, Anda sangat dianjurkan untuk mencari materi lain untuk melengkapinya. Anda juga dapat mengkombinasikan materi dari berbagai buku atau sumber lain termasuk dari internet, agar siswa memiliki informasi dan contoh yang mudah dipelajari. Oke, Lanjut, baik. anak. Siapa lagi yang mau? Jadi itu ya, yang kedua dan ketiga temanmu tadi sudah sampaikan bahwa ya menyebutkan kompetensi dan menyebutkan metode serta media serta materi apa yang akan disampaikan, begitu kira-kira. Kita lanjut ke U-nya atau upayakan gunakan metode media dan bahan, media bahan. Apa itu? Siapa yang mau aktifkan mic-nya dan kameranya untuk Saya, berbicara? Silakan. Ya. Upaya menggunakan metode media bahan.
Setelah merancang metode media materi, laksanakan kegiatan pembelajaran dengan metode, media, dan mencari yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, bila Anda menggunakan media video CD, Anda dapat menggunakan kombinasi antara metode diskusi untuk memberi kesempatan siswa menyimpulkan pemahamannya tentang materi yang disajikan dalam program video CD. Anda dapat pula menggunakan metode ceramah untuk menyimpulkan secara umum materi yang sudah dibahas. Kegiatan pembelajaran dapat Anda susun dalam berbagai tugas dan aktivitas yang akan dilakukan siswa. Anda dapat pula memberikan latihan dan tes setelah siswa mempelajari materi dari media yang dipakai. Sudah, Pak? Baca tabelnya itu. Halo? Pak? Tabelnya itu. Oh, metode ceramah rendah tingkat metode tingkat partisipasi rendah sedang tinggi. Metode ceramah rendah, demonstrasi rendah, diskusi tinggi, debat tinggi, tanya jawab sedang, seminar sedang, laboratorium atau praktikum sedang, workshop sedang, permainan sedang, sumbang saran tinggi, kunjungan lapangan sedang dan tinggi, bermain peran tinggi, simulasi tinggi, studi kasus tinggi, proyek tinggi, tugas tinggi. Oke, baik ya. Jadi kalau Dari kita tabel- lihat ya. Oke, lanjut. Dari tabel di atas, Anda dapat melihat bahwa ada beberapa metode pembelajaran yang dapat melibatkan serta siswa secara maksimal. Misalnya metode sumbang, saran, diskusi, simulasi, dan pemberian tugas. Anda perlu mempelajari karakteristik siswa agar Anda dapat memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa yang Anda pahami, yang Anda hadapi. Peran metode pembelajaran menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan pemanfaatan media pembelajaran. Keduanya dapat dikatakan sebagai dua sisi mata uang. Satu sisi tak akan berarti tanpa adanya sisi yang lain. Memanfaatkan media dalam pembelajaran sangat didukung oleh pemilihan metode pembelajaran yang tepat. Terima kasih. Sudah, Pak. Oke, baik ya. Ini ada tugas. Silakan nanti di kolom chat untuk Anda chatting. Ya. Jadi ada ilustrasi ya, dua kegiatan. Kegiatan A itu ya, Anda menggunakan poster seekor ikan lumba-lumba, ya begitu. Untuk ya, menunjukkan tentang jenis hewan mamalia. Poin 2, dengan poster ini Anda menjelaskan ciri-ciri hewan mamalia. Setelah itu Anda tidak memberikan kegiatan lain kepada siswa. Siswa hanya mendengarkan penjelasan Anda. Nah, kegiatan B itu Anda menggunakan poster seekor ikan lumba-lumba untuk membahas topik jenis hewan mamalia. Kedua, Anda ya, poin 2, Anda kemudian meminta siswa menunjukkan ciri-ciri hewan mamalia. Ketiga, setelah itu siswa dalam kelompok menuliskan hasil diskusi untuk dilaporkan kepada kelas. Menurut pendapat Anda, contoh mana yang lebih mengaktifkan siswa? Apa alasan Anda? Tuliskan jawaban di kolom chat. Ya. Tentu saja dengan rujukan penelitian dari Rees dan Walker tahun 2000 yang menunjukkan tingkat partisipasi
terhadap ya metode yang digunakan dalam pembelajaran. Ada metodenya ini, kemudian tingkat partisipasinya. Nah, yang mana kira-kira yang menurut teman-teman untuk kedua kasus ini, kedua kegiatan A dan B ini, mana yang mengaktifkan siswa? Nah, apa jawaban Anda? Tulis di kolom chat. Silakan sambil saya presensi. Jadi saya presensi itu yang sudah membacakan ataupun menuliskan ya beberapa hal di kolom chat. Silakan. Ya. Jadi sebentar yang membacakan saya minta untuk ini ya. Apa namanya? Aktifkan kameranya ya. Oke. Kolom chat. Nah, ini kolom chatnya. Ketik di sini jawaban Anda. Di mana ditulis, Pak? Oh Di ini. chat di kolom. Oh iya, lihat-lihat nih. Sudah lihat kolom chatnya? Mana dikirim? Kolom chat, kolom chat. Oh, salah pijit na oh. Ya, oke, oke, guys. Oke, guys. Kegiatan B. Ayu. Oke, Ayu. Ayu nyalakan kameranya, kemudian bacakan tulisan Anda itu. Itu satu orang saja, Pak. Beberapa toh. Sambil saya absen, ya 3 atau 4. Baca nih, Pak. Oke. Ayu Di sini menurut Suryani. saya di kegiatan B lebih mengaktifkan siswa karena melibatkan siswa dalam belajar secara langsung. Dalam kegiatan B, siswa diminta untuk memajukan ciri-ciri hewan mamalia dan menuliskan hasil diskusi dalam kelompok. Hal ini membuat siswa lebih terlibat dalam proses belajar dan memahami materi dengan lebih baik. Selain itu, kegiatan B juga mendorong kerjasama tim dan komunikasi antara siswa yang merupakan keterampilan penting dalam pendidikan. Oke. Siapa lagi?
Nismawati. Silakan. Ya Pak. Gimana cara dibagianin? Astaga. Coba dulu Pak, tidak tahu bagi layar. Pak, jelaskan saja bicara Pak, jangan bisa baca. Saya tidak lihat nih tulisanku. Ya, Ya, kegiatan Assalamualaikum B. Pak. Salam. Kegiatan B yang kedengaran suara Pak. Ya, ya. Menurutku kegiatan B yang mengaktifkan siswa karena dengan menyuruh siswa menunjukkan ciri-ciri mamalia itu membuat siswa terpancing untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran itu. Maksudnya ada diskusi di situ, Pak. Jadinya kalau misalkan kita pakai yang kegiatan A, kita suruh kita jelaskan saja, berarti anak-anak tinggal diam saja, tidak ikut berpartisipasi di situ. Oke, baik. Gitu, Pak. Oke. Lanjut lagi. Ya. Siapa lagi? Baru 2 orang nih. 2 orang. Kita akan lanjut setelah ada beberapa. Jadi yang baru absen ini Ayu, Bayu, Satriani, sama Nismawati. Cocok ya? Iya, Pak, betul. Iya, Pak. Ya. Oke, yang lain lagi ya? Oke. Apakah tidak terdengar atau bagaimana, ini belum menulis yang lain? Ya. Oke, daripada sambil menunggu, kita lanjutkan lagi materi kita ya. Yang mau membaca silakan aktifkan kameranya dan audionya ya, untuk kita lihat lagi materi selanjutnya. Silakan. Ya. Jadi kombinasi antara pemilihan media dengan penggunaan metode pembelajaran itu akan berdampak besar pada proses belajar siswa Anda. Ya. Anda dapat menggunakan variasi berbagai metode ya, pembelajaran sekaligus dalam satu kali pertemuan dipadukan dengan pemanfaatan media. Hal ini sesungguhnya adalah upaya yang dapat dilakukan guru untuk membuat siswa menjadi lebih aktif dalam belajar. Ya. Nah, ini siapa? Silakan, ada tabel lagi ini yang bisa kita pakai untuk memahami ya peran media ini, kemudian dalam kaitannya juga dengan metode kita dalam menyampaikan informasi atau menyampaikan pelajaran yang akan disampaikan kepada siswa. Silakan. Siapa lagi yang mau membantu kita membaca, baru kita lagi bahas ya. Silakan. Tidak ada? Bayu lagi mungkin? Atau Nismawati lagi? Silakan. Pak Nisma boleh. Mana Pak? Yang mana guys? Kalau mau Pak Gat. Ya, silakan. Itu ada, saya sudah share screen. Aku lupa. Udah lobet ya HP. Kemana? Baca tabelnya Pak di mana? Iya, jadi tabelnya ini kan menunjukkan ini ya, apa namanya, jenis media dan seperti apa yang dilihat. Coba langsung saja ke ini, dari tabel di atas ya. Oke. Yap.
Dari tabel di atas, dapat kita lihat bahwa suatu media pembelajaran memiliki kemampuan yang berbeda-beda untuk berbeda-beda untuk belajarkan. Sebagai contoh, bila kita ingin mengajarkan tentang berbagai sumber energi, maka media yang paling sesuai untuk tujuan tersebut adalah dengan menggunakan media 3 dimensi atau media yang berwujud benda asli dari sumber energi tersebut. Misalnya, kita menggunakan minyak tanah, solar, makanan, dan air. Untuk sumber energi yang lebih sulit untuk dihadirkan di hadapan siswa, seperti listrik misalnya, kita dapat menggunakan perantara dengan menyalakan lampu listrik atau mengetes sumber listrik dengan mengetes arus listrik. Anda dapat memilih media mana yang paling cocok untuk digunakan untuk tujuan-tujuan seperti di atas. Boleh pikirkan jawaban untuk kuis di bawah ini. Oke, ini ada lagi hal yang bisa kita pakai untuk memahami apa yang kita bahas hari ini ya. Bila Anda ingin mengajarkan tentang cara melakukan gerakan senam kepada siswa Anda, media yang paling sesuai dengan tujuan tersebut ya, apa ya? Media apa? Tuliskan jawaban Anda di kolom chat ya. Dengan memperhatikan bahwa ya jenis media misalnya gambar diam itu untuk menyampaikan info yang faktual sedangkan untuk menyampaikan sesuatu dalam rangka untuk pengenalan visual dia tinggi begitu. Sedangkan untuk menyampaikan hal-hal yang prinsip dan konsep itu sedang, dan menyampaikan hal-hal yang prosedural, yang prosedur ya, tata cara begitu itu atau diagram itu gambar diam itu sedang. Sedangkan untuk umpan balik dia rendah, sedangkan sikap dia rendah. Ya. Jadi kalau untuk kasus yang ini ya, cara melakukan gerakan senam yang paling cocok apa di sini? Kira-kira. Menurut Anda, jenis media apa yang digunakan ketika kita mau mengajarkan cara senam tadi? Ya, jenis medianya apa? Dan kenapa? Menurut penelitian dari Bretz atau laporan dari Bretz 1971. Kenapa? Ya, dianalisa atau dihubungkan dengan tabel 2.1 ini. Silakan di kolom chat Anda tuliskan, kemudian nanti saya persilakan untuk mengaktifkan kameranya untuk dibacakan. Oh, ini ada Rizka tadi ya. Oke, Rizka hadir berarti ya. Rizka hadir. Oke. Lanjut ya. Lanjut ke studi kasus kita yang kedua ini. Berdasarkan referensi kita sudah membacakan tadi. Silakan Anda tuliskan di kolom chat, kemudian bacakan ya. Nyalakan saja kameranya, tidak apa-apa. Ini kita rekam ya. Untuk Anda bisa mengulangnya lagi. Apa Bayu? Silakan tuliskan di kolom chat kasus kita seperti ini. Media apa yang paling sesuai untuk tujuan kita ingin mengajarkan cara melakukan gerakan senam? Ya, berdasarkan referensi di tabel 2.1. Nah, cara apa kira-kira? Silakan. Oke, Selvianti silakan nyalakan kameranya. Berdasarkan tabel dan penjelasan pada gambar tersebut, untuk mengajarkan cara melakukan gerakan senam, media yang paling sesuai adalah demonstrasi. Alasannya, demonstrasi memiliki tingkat pengenalan visual tinggi dan prosedur tinggi yang sangat penting saat siswa perlu melihat dan menirukan gerakan secara langsung.
Oke, sip. Ya, jadi itu dia tadi alasannya bahwa kalau untuk senam tadi, ya, untuk mengajarkan senam, media yang digunakan adalah demonstrasi. Karena dengan cara demonstrasi, kalau dia itu kan senam itu ada prosedur-prosedurnya, kira-kira begitu ya, cara-caranya, tata caranya, ya, alurnya. Maka demonstrasi di sini kan tinggi, dia tinggi, harapannya seperti itu. Sama dengan Rizka ya. Rizka, nyalakan kameranya dan baca itu apa yang Anda tuliskan. Rizka. Pak, menggunakan media yang mengandung unsur demonstrasi yaitu lewat video. Dengan video, siswa dapat mudah dan cepat mengetahui gerakan senam tersebut. Oke, sip ya. Saya kira 2 orang cukup partisipasinya. Kita lanjut, siapa lagi yang mau membantu kita membacakan ya, dan kita akan diskusikan kembali R dari metode ASUR ya. ASUR, ASSURE. Nah, ada yang kelima itu R, rancang bentuk partisipasi siswa. Untuk partisipasi siswa yang seperti apa yang dimaksudkan, silakan. 1 orang lagi nyalakan kamera dan audio untuk membantu kita membacakan dan kita akan diskusikan. Nah, apa? Pak. Ya, langsung. Esi ya. Ya, Pak. Saya juga bisa Pak membaca. Oke, Esi, Gimana nih? silakan. Rancang bentuk partisipasi siswa. Melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran merupakan inti agar siswa merasakan sendiri proses belajar yang dilaluinya. Untuk itu, guru perlu mempersiapkan dengan cermat beberapa hal berikut. Pertama, bahan yang akan disajikan. Bahan ini dapat Anda persiapkan terlebih dahulu, misalnya dalam bentuk tulisan pada kertas karton atau kertas koran polos, sehingga Anda tidak perlu menulis materi yang sama secara berulang-ulang. Selanjutnya, siapkan kelas. Seperti contoh di bagian awal modul ini, Ibu Ratri perlu menyiapkan peralatan di kelas, mengecek listrik, dan memperbanyak lembar kegiatan siswa atau LKS. Ini juga perlu menyiapkan pembagian kelompok siswa-siswanya. 3. Siapkan siswa. Siswa perlu diajak untuk terlibat dalam proses pembelajaran dengan melakukan berbagai kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini, mereka sudah diminta juga untuk membawa benda-benda yang dapat dibagi. Siswa juga perlu diberitahu kegiatan apa saja yang akan mereka lakukan pada jam pembelajaran tersebut. Hal ini mempersiapkan siswa hal ini untuk mempersiapkan siswa terlibat secara lebih aktif. Terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Guru perlu menginformasi kepada semua siswa tentang proses yang akan dilakukan dalam pembelajaran. Keempat, berikan pengalaman belajar yang sesuai. Penelitian yang dilakukan Gene 1985 membuktikan bahwa pembelajaran yang paling efektif adalah pembelajaran yang melibatkan peserta secara aktif untuk memproses informasi yang diterimanya.
melibatkan dalam informasi yang diterimanya dalam pembelajaran. Salah satu faktor yang paling penting dalam proses pembelajaran adalah kesempatan siswa untuk mempraktikkan apa yang mereka pelajari. Untuk itu, guru dapat menciptakan berbagai bentuk kegiatan yang sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai. Misalnya membagi benda menjadi bagian-bagian, mengucapkan kata atau kalimat dalam bahasa Inggris, bahasa Arab, atau bahasa lain, menyelesaikan kasus atau masalah, membuat benda yang bergerak, dan lain-lain. Agar pengalaman belajar dapat diterapkan secara maksimal, maka guru dapat menggunakan media sebagai perantara penyampaian materi. Oke. Media tertentu, lanjut. Media tertentu mampu menciptakan partisipasi siswa yang berbeda-beda. Sebagai contoh, Anda menggunakan foto berwarna untuk memperlihatkan bentuk seekor dinosaurus. Sebagai contoh, respon siswa dapat lebih terkontrol bila dibandingkan Anda menggunakan video. Sebuah foto dinosaurus berwarna diamati secara berulang dan terus-menerus oleh siswa dapat dilakukan sambil berdiskusi dengan guru maupun dengan siswa-siswa lain. Hal ini agak sulit dilakukan bila kita menggunakan program video CD, karena harus memutar ulang gambar dinosaurus tersebut dan letaknya biasanya jauh dari meja siswa. Terima kasih, Pak. Oke. Ya. Itu dia tadi bagian yang ke-5, yakni kita coba untuk apa tadi? Merancang ya bentuk ya agar ya partisipasi siswa itu lebih aktif lagi. Ini masih ada lanjutannya, dibaca saja sekalian supaya selesai yang ke-5. Nanti evaluasi untuk ke-6. Ya, di sini lanjut ini. Baik, Pak. Bila Anda menggunakan poster atau gambar dan memadukannya dengan metode tertentu, akan sangat membantu siswa dalam memahami materi yang sedang dibahas. Sebagai contoh, sambil mengamati gambar, Anda dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa, memberikan latihan-latihan, atau berlatih melakukan sesuatu. Misalnya menghitung. Dengan melibatkan siswa dalam kegiatan-kegiatan, maka siswa akan berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran. Selain itu, Anda dapat memberikan kegiatan lanjutan yang dilakukan di luar jam pelajaran tersebut. Misalnya meminta siswa mengamati film tentang hewan yang banyak diputar di stasiun. Misalnya meminta siswa mengamati film tentang hewan yang banyak diputar di stasiun televisi swasta, mengamati serangga yang ada di rumah, menghitung jumlah pohon di lingkungan tempat tinggal mereka, dan lain-lain. Terima kasih, Pak. Oke, itu tadi. Ya, oke, terima kasih ya. Jadi itu tadi bahwa ada yang ke-5. Ini kita berusaha untuk merancang agar siswa lebih aktif begitu ya dalam pembelajaran yang kita akan bawakan ya. Nah, dari ke-5 model itu masih ada tersisa satu lagi model yang akan kita lihat, tentu saja. Apa itu? Yang terakhir dari model yang kita pelajari ini adalah evaluasi. Oke. Evaluasi. Silakan, siapa lagi yang mau menyampaikan atau mau membantu kita? Baik. Saya. Oke, baiknya yang belum. Saya Indah, Pak.
Nah, oke, silakan Indah. Ke-6E evaluasi. Komponen terakhir yang perlu Anda lakukan untuk menggunakan dan memanfaatkan media adalah melakukan evaluasi terhadap proses yang sudah Anda lakukan. Ada dua jenis evaluasi yang dapat Anda lakukan. A. Evaluasi hasil belajar. Evaluasi atau penilaian hasil belajar ditujukan untuk melihat kemajuan atau hasil yang diperoleh siswa. Setelah mengikuti proses pembelajaran, berikut atau beberapa pertanyaan yang perlu kita ketahui jawabannya setelah proses pembelajaran berlangsung. Yang pertama, apakah setelah belajar Ya, mana? Hilang. Indah. Indah Nurhayat. jelek jaringanku, Pak? Yoka. Oke, yang lain boleh. Yang bagus, Bayu. Mungkin bagus jaringannya, Bisa Bayu. sambung, Pak. Yuk. Pak, bisa lanjut, Pak? Sambung, Pak. Iya, silakan. Oh. Saya Indah, Pak. Ya, lanjut. 1. Apakah setelah belajar, siswa dapat melakukan penambahan, perkalian, dan pembagian? Yang kedua, apakah setelah belajar, siswa dapat menjelaskan cara hidup bersih dan sehat? Yang ketiga, apakah setelah belajar, siswa dapat memainkan pianika? Semua pertanyaan di atas berhubungan dengan pencapaian kompetensi oleh siswa yang sudah belajar. Oke Terima ya. kasih. Masih ada evaluasinya, itu ada dua sebenarnya ya. Tadi evaluasi hasil belajar dan evaluasi media dan metode pembelajaran. Masih lanjutkan kita di evaluasi hasil belajar. Ini lebih fokus pertanyaan kepada siswa. Nah, bagaimana strateginya? Apakah ditanya langsung ya secara lisan atau kita bisa menggunakan form? Itu dijelaskan lebih jauh. Ya, bagaimana mengukurnya? Ya, lanjut. Siapa tadi? Indah ke siapa tadi? Bagaimana mengukur bila kita mengukur pengetahuan, ya, mengukur kognitifnya, mengukur psikomotornya itu seperti apa? Siapa? Lanjut. Nyalakan kamera, nyalakan audio, baru bantu kita membaca. Baca, Pak. Satriani. Oh, Satriani silakan. Satriani itu nomor Bagaimana aspek kognitif siswa dalam melakukan perkalian, maka alat ukur yang tepat dalam hal ini adalah tes tertulis. Tes tertulis. Demikian pula bila Anda ingin mengukur kemampuan siswa dalam menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup, Anda dapat melakukannya melalui tes tertulis. Lalu, bagaimana bila yang ingin diukur adalah kemampuan siswa dalam memainkan pianika atau kemampuan siswa melakukan gerakan melompat dengan kuda-kuda? Anda tentu harus melihat sendiri seberapa baik seorang siswa melakukan gerakan tersebut. Tidak ada cara lain. Anda tidak dapat menilai hasil belajar siswa tersebut dengan memberikan tes tertulis. Dalam hal ini, Anda harus melakukan pengamatan dan mencatat kemampuan siswa. Demikian pula halnya bila Anda ingin melihat bagaimana sikap seseorang siswa terhadap kebersihan tumbuhannya atau sikap kerja sama siswa dalam kelompok di kelas. Ini adalah contoh aspek efektif dari seorang siswa. Lagi-lagi Anda tidak dapat menggunakan teks tertulis untuk... lanjut. Bayu? Anda harus mengamati sendiri bagaimana siswa berperilaku terhadap sesuatu. Penjelasan lengkap tentang evaluasi hasil belajar ini dapat Anda pelajari dalam mata kuliah evaluasi hasil kerja. B. Evaluasi media dan metode pembelajaran. Setelah Anda menilai hasil belajar siswa, selanjutnya Anda juga perlu mengevaluasi apakah media dan
Metode pembelajaran yang Anda gunakan membantu siswa mencapai kompetensi belajar yang telah ditetapkan. Berikut adalah beberapa pertanyaan yang perlu kita cari jawabannya. 1. Apakah bahasa yang sudah digunakan di kelas membantu siswa belajar? 2. Adakah manfaat menggunakan media pembelajaran tersebut dalam proses pembelajaran? Semua pertanyaan ini penting untuk kita cari jawabannya bila Anda berhadapan dengan siswa kelas rendah 1, 2, dan 3. Evaluasi ini dapat Anda lakukan secara sederhana, antara lain dan menanyakan kepada siswa beberapa pertanyaan seperti contoh berikut. Dibaca lagi, Pak? Iya, selesaikan. 1. Apakah kamu senang mengikuti pembelajaran dengan menggunakan video? 2. Apa yang paling kamu senangi dari video yang kamu lihat? 3. Menurut pendapatmu, pembelajaran ini sulit, sedang, mudah? 4. Apakah kamu senang melakukan kegiatan-kegiatan dalam pembelajaran ini? 5. Kegiatan mana yang paling kamu senangi dari kegiatan dalam pembelajaran ini? 6. Apa yang tidak kamu sukai dari kegiatan-kegiatan dalam pembelajaran ini? Lanjut, Pak. Lanjut. Sebaiknya Anda ajukan secara lisan kepada siswa, mengingat kemampuan mereka untuk menjawab pertanyaan secara tertulis belum cukup baik. Anda dapat memilih sejumlah siswa secara acak untuk mewakili pendapat kelas secara umum. Setelah itu, jawaban siswa Anda catat. Untuk siswa di kelas 4, 5, dan 6, Anda dapat menggunakan daftar pertanyaan atau kuesioner tertulis mengingat kemampuan mereka sudah cukup baik dalam hal membaca, menulis, dan berpikir abstrak. Semua siswa dapat diminta untuk menjawab kuesioner tersebut, dan Anda melihat hasilnya. Dari jawaban siswa yang terkumpul, Anda dapat mengolah hasil kuesioner tersebut dengan melihat mana jawaban yang paling banyak. Dari jawaban tersebut, Anda dapat menyimpulkan apakah proses belajar mengajar di kelas sudah berlangsung dengan baik dan memuaskan siswa. Apakah ada hal yang harus diperbaiki? Setelah mempelajari model Ashworth di atas, Anda dapat menggunakan tabel berikut untuk melihat dan memanfaatkan suatu media pembelajaran. Ya, oke ya. Jadi rekapan dari metode Ashworth atas kasus yang disampaikan itu, ini ada tabel. Jadi ASSURE itu ya, model ini bisa dituliskan kasusnya demikian ya. Misalnya dia dari analisis siswa, dia siswa kelas 3 semester 1. Kemudian kompetensi untuk materi yang disampaikan itu, sampaikan kompetensinya apa begitu ya. Baru ya metode ya, apa, kemudian upaya apa yang digunakan, kemudian bentuk partisipasi siswa, dan pada akhirnya adalah evaluasi. Begitu ya. Tadi terima kasih yang sudah membaca. Satriani Sri Wayuningsi. Nah, itu ya. Jadi itu kira-kira yang ingin disampaikan di materi kita di sub pokok kali ini ya. Ini ada kasus ya, teman-teman, untuk pelatihan boleh ada kasus di sini, kemudian Anda nanti mengerjakan sebagai tugas ya. Kolom A apa isinya, kolom S apa, S ini apa, U ini apa, R ini apa, berdasarkan studi kasus yang ini ya, untuk memahami apa yang kita sudah pelajari ya. Dengan demikian ya teman-teman mahasiswa, itu untuk kegiatan belajar 1 kita di modul ya kita kali ini, atau di modul 2 ini, itu sudah selesai ya. Jadi rangkumannya di modul 1 ini hanya agak sedikit jelek. Kita itu diperkenalkan model ya. Oke.
diperkenalkan model namanya ASSURE ya. Jadi analisis, kemudian sampaikan kompetensinya apa, sampaikan metodenya apa, kemudian upayakan untuk menggunakan media dan bahan, dan partisipasi siswa, dan akhirnya itu kita juga bisa melakukan evaluasi. Evaluasi bukan hanya kepada peserta didik kita, apakah dia sudah mengerti atau dengan semangat menggunakan menggunakan cara belajar yang kita sampaikan dengan media-media yang kita sudah siapkan, ataukah media kita perlu diupdate lagi. Nah, itu kira-kira tahapan ya dalam kita menerapkan sebuah model untuk pemanfaatan media pembelajaran ini. Oke, kita sambil tunggu lagi jaringannya, mungkin ini sepertinya. Oke, saya refresh dulu mungkin ini. 11 ya. Oke, sambil menunggu mungkin kita perlu diskusi dulu, silakan. Ada yang mau disampaikan? Bayu, ada pengalaman apakah yang bisa disampaikan ke kita? Kita diskusikan dua model tadi. Satu model tadi yang dikenalkan ke kita di awal, silakan. Wah, belum terbuka. Oh, sudah terbuka. Oke. Ya. Kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya itu kita akan belajar mengenai pemanfaatan media sebagai bagian terpadu dalam organisasi sekolah. Ya, jadi tadi posisinya adalah kita melihat, ya, teman-teman mahasiswa, kita melihat model yang ditujukan kepada kita untuk mengembangkan media pembelajaran. Sekarang mari kita akan melihat satu model lagi. Namun sebelum melihat model satu lagi yang ditujukan untuk organisasi sekolah, kita akan lihat pengantarnya dulu ya teman-teman. Sekali lagi, kita metode belajar kita bisa pakai untuk dengan cara kita membaca ya bersama-sama ya, atau ada yang ingin membacakan silakan. Itu kita bisa memperoleh tentu saja pengetahuan baru ataupun informasi baru berkenaan dengan mata kuliah ini ya. Jadi silakan, siapa lagi yang mau membantu kita? Boleh Bayu sebagai awal lagi, atau siapa? Satriani. Sebaiknya yang belum membaca ya, yang mau membaca tadi supaya ada sedikit yang lain juga. Nah itu loh Pak, dari siapa? Ini untuk kalau memang ada. Oke, Bayu dulu, silakan Bayu.
Baik, kita masuk pada kegiatan belajar 2 dengan judul pemanfaatan media sebagai bagian terpadu dalam organisasi sekolah. Dalam menjalankan fungsinya sebagai satuan pendidikan, suatu sekolah perlu membuat perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran. Hal tersebut di atas dengan jelas sudah diamanatkan dalam Nasional Pendidikan Bab 4 Pasal 17 ayat 3. Ini menunjukkan bahwa keseluruhan sistem yang ada dalam suatu sekolah seharusnya diarahkan pada pencapaian standar ini. Sekolah sebagai suatu organisasi seyogianya mempunyai perangkat organisasi yang lengkap agar dapat mengelola pembelajaran dengan baik. Pada bab 4 pasal 30 Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan disebutkan bahwa pendidik di SD atau MI sekurang-kurangnya terdiri atas guru kelas dan guru mata pelajaran yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan. Selanjutnya, pada bab 4 pasal 35 tentang tenaga pendidikan ayat 1b disebutkan bahwa SD atau MI atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah, madrasah, guru, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, dan tenaga kebersihan. Selain faktor pendidik dan tenaga pendidikan, dalam suatu sekolah jelas diperlukan adanya dukungan sarana dan prasarana agar proses pembelajaran dapat berlangsung efektif dan efisien. Untuk itu, PP nomor 19 bab 6 bab 5, bab 6 tentang standar sarana dan prasarana pasal 42 juga menyebutkan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan. Untuk mendapatkan mutu lulusan yang baik, suatu satuan pendidikan tentu perlu mengacu pada standar di atas. Semua komponen yang ada dalam organisasi satuan pendidikan adalah unsur yang harus bekerja sama agar suatu pendidikan yang bersangkutan mampu menghasilkan lulusan yang bermutu. Seorang kepala sekolah tidak akan dapat mengelola sekolahnya dengan baik bila para guru tidak bekerja sama. Demikian pula dengan guru. Mereka tidak dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan baik tanpa dukungan tenaga tata usaha. Tugas kepala sekolah dalam hal ini menjadi sangat penting terutama karena ia harus mengelola sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana serta mengelola kerja. Kerjasama dengan pihak Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah agar proses pembelajaran dapat diarahkan semaksimal mungkin untuk membelajarkan siswa. Kerjasama dengan sumber daya manusia terutama dilakukan untuk melakukan supervisi kelas untuk mendorong pelaksanaan pembelajaran aktif, bertemu dalam rapat-rapat informal dengan para guru untuk mendorong dan berdiskusi dengan guru dalam memperbaiki kualitas pembelajaran dan mendukung hasil kerja komite sekolah. Untuk memanfaatkan beragam sumber belajar dan media pembelajaran di sekolah, diperlukan adanya kerjasama yang kompak antara semua komponen yang ada dalam suatu sekolah. Untuk keperluan tersebut, pihak sekolah perlu mempunyai perencanaan yang menyeluruh tentang proses pembelajaran yang akan berlangsung. Perencanaan ini dapat dibuat minimal untuk satu semester. Pada setiap awal semester, kepala sekolah beserta semua guru dan tenaga tata usaha dan komite sekolah dapat membuat perencanaan yang berkaitan kompetensi yang akan dicapai siswa, materi atau bahan yang akan dibahas, sumber belajar dan media yang perlu, serta alat evaluasi apa yang akan digunakan. Perencanaan ini dapat dibahas dalam pertemuan yang dihadiri oleh semua komponen sekolah agar semua dapat saling bekerja sama. Sebagai contoh, seorang guru yang mempunyai gagasan untuk menerapkan suatu metode pembelajaran baru perlu didukung oleh tenaga kependidikan yang ada di sekolah. Perhatikan contoh berikut. Denis Suwarja adalah seorang guru SMP Cipacing, Cibatu, Jawa Barat. Beliau mampu membuat mata pelajaran biologi yang sering dikeluhkan, kering, menjadi sangat menarik. Beliau mengajak siswanya melakukan penelitian di Sungai Cipacing, Cibatu, mengenai pencemaran yang mungkin terjadi di lingkungan itu. Penelitian dilakukan dengan peralatan seadanya, bermodal kantong sendiri,
Beliau kerap mengajak siswanya ke warung internet untuk mencari beragam informasi. Berkat hasil penelitian itu, Pak Denny diundang ke Alexandria, Mesir, untuk mempresentasikannya di ajang Global Environment for Youth Conference, atau disingkat dengan GYAC, pada tahun 2004. Oke, baik ya. Ya, masih mau lanjut silakan ya. Jadi di sini pertanyaan langsung saja untuk lebih jelasnya. Jadi di sini kan ada contoh siapa saja yang perangkat sekolah yang dapat dilibatkan, tulisan jawaban Anda. Jadi tetap Anda yang belum menuliskan di kolom chat, tetap silakan menuliskan lagi ini di kolom chat ya. Untuk saya sekaligus presensi ya. Baik, siapa lagi mau lanjut? Yang lain lagi? Silakan ya. Langsung di halaman 2.21. Jadi kita akan mengarah, nanti sebentar kita akan lihat model yang Saya, Pak. disarankan oleh buku. Ya, silakan. Siapa? Marisa Firdaus, Pak. Ya, nyalakan kameranya. Kemudian bacakan. Oke, kita lanjut. Apakah Anda menjawab perlu keikutsertaan kepala sekolah, guru-guru lain, orang tua murid, atau ada pihak lain yang juga perlu dilibatkan? Bagaimana wujud koordinasi antara pihak-pihak tersebut? Untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari pembahasan berikut. Untuk memanfaatkan sumber belajar dan media pembelajaran, sangat dibutuhkan dukungan pihak lain dalam sekolah, terutama kepala sekolah dan guru-guru. Kepala sekolah perlu mengelola berbagai aspek di sekolah, termasuk membantu para guru yang mempunyai berbagai gagasan untuk memperbaiki mutu proses pembelajaran di setiap kelas. Sebagai pengelola, kepala sekolah harus memiliki kemampuan lebih dari guru-guru yang dipimpinnya, terutama karena ia harus menjalankan berbagai fungsi. Fungsi kepala sekolah antara adalah sebagai berikut. 1. Pendidik. Kepala sekolah pada dasarnya adalah tetap seorang pendidik yang harus mampu menjalankan tugas seperti seorang guru dalam mendidik siswa dan guru yang menjadi tanggung jawabnya. 2. Manajer. Sebagai pengelola kegiatan sekolah, mulai dari kegiatan perencanaan program sekolah, pelaksanaan sampai evaluasi kegiatan sekolah. 3. Administrator. Sebagai pengelola sistem administrasi sekolah, mulai sumber daya manusia, keuangan, dan sarana serta prasarana sekolah. 4. Supervisor. Sebagai pengawas pelaksanaan seluruh kegiatan di sekolah. 5. Inovator. Sebagai pencipta ide dan gagasan baru untuk memajukan sekolah. 6. Motivator. Sebagai pendorong semangat kerja setiap anggota dalam organisasi sekolah agar dapat bekerja dengan sebaik-baiknya. Dengan fungsi kepala sekolah seperti telah dikemukakan di atas, maka pemanfaatan media dan sumber belajar di sekolah bukanlah semata-mata menjadi tanggung jawab guru saja, tetapi juga sangat memerlukan dukungan kepala sekolah dan staf administrasi atau tata usaha sekolah. Pemanfaatan media pembelajaran hendaknya dirancang secara terpadu pada saat membuat program sekolah setiap tahun. Melalui perencanaan dan pemanfaatan sumber belajar dan media secara bersama, maka akan ada penghematan biaya pengadaan media atau pemanfaatan sumber belajar. Sebuah media pembelajaran dapat dibuat dan digunakan bersama-sama. Media yang ada dapat digunakan secara bergantian, bahkan dapat digunakan di waktu-waktu yang akan datang. Melalui penyebaran ide seperti dalam contoh di atas, maka diharapkan pemanfaatan sumber dan media pembelajaran akan lebih luas. Bahkan pemanfaatan media pembelajaran
tertentu dapat dilakukan secara bergantian. Dari contoh di atas dapat dilihat bahwa manfaatnya dirasakan tidak hanya oleh siswa, tetapi juga oleh guru-guru lain di sekolah. Bahkan dapat memberikan ide segar bagi sekolah lain untuk melakukan hal yang sama. Pihak sekolah tentu perlu memikirkan cara yang tepat agar guru tidak perlu menggunakan uang pribadi mereka untuk membantu sekolah membuat media pembelajaran. Tetapi justru gurulah yang perlu dibantu agar dapat membuat proses pembelajaran menjadi lebih baik. Seorang guru yang akan mengajukan kegiatan penanaman bibit tomat di halaman sekolah tentu memerlukan izin dari kepala sekolah dan bantuan dari tata usaha dan guru lain dalam melaksanakan programnya. Demikian pula bila seorang guru ingin membawa siswa untuk melakukan wawancara dengan petugas kelurahan tentang jenis pekerjaan warga desa, ia pasti membutuhkan dukungan kepala sekolah, petugas usaha dan kepala desa yang akan dikunjungi oleh siswa. Dukungan yang diberikan kepada guru dapat berupa dukungan pemberian surat izin, biaya, tenaga maupun peralatan tertentu bila dibutuhkan. Dengan demikian, guru yang mempunyai inisiatif untuk berubah perlu didorong dan dibantu agar gagasannya dapat dilaksanakan. Demikian pula bila ada guru yang rendah kemampuannya dalam mengajar, perlu dibantu dengan bimbingan dan pelatihan yang dibutuhkannya. Tugas kepala sekolah pula untuk menyebarluaskan berbagai penggunaan metode tertentu dalam pembelajaran kepada guru-guru lain di sekolah, bahkan kepada guru dan kepala sekolah di sekolah lain. Cara difusi atau penyebaran ini dapat dilakukan menjadi ajang kelompok kerja guru, KKG, dan kelompok kerja kepala sekolah, KKKS. Dari contoh dan penjelasan di atas, terlihat bahwa selain kerjasama semua komponen organisasi sekolah, pelaksanaan proses pembelajaran juga membutuhkan keikutsertaan pihak-pihak lain di luar sekolah, agar sekolah mempunyai wawasan yang lebih luas tentang berbagai perkembangan dan tuntutan yang bersifat lokal, nasional maupun global. Lulusan suatu sekolah hendaknya tidak menjadi individu yang hanya mengenal lingkungan dirinya saja, tetapi juga sangat perlu melihat dunia luar yang nyata. Perhitungan adanya perubahan yang terus-menerus terjadi selanjutnya dalam pasal 17 Standar Nasional Pendidikan juga disebutkan bahwa suatu satuan pendidikan hendaknya mempunyai hubungan yang baik, paling tidak dengan masyarakat lingkungan lokal tempat sekolah tersebut berada. Dan akan sangat baik bila juga mempunyai jaringan dengan masyarakat tingkat nasional yang lebih luas. Untuk itu, setiap satuan pendidikan perlu Dewan Pendidik, yaitu yang terdiri dari pimpinan satuan pendidikan dan semua pendidik tetap komite sekolah. Komite sekolah dirumuskan sebagai lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua murid, wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Dalam kaitannya dengan keberadaan Dewan Pendidik dan komite sekolah, maka sekolah dapat memanfaatkan untuk memperbaiki mutu pembelajaran dengan adanya kerjasama dengan pihak Dewan Pendidik dan komite sekolah. Maka sekolah akan mendapatkan bantuan baik dalam bentuk dana maupun fasilitas dan kesempatan menggunakan berbagai media dan sumber belajar yang dimiliki atau dapat diakses oleh siswa dari komite sekolah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah termasuk pemanfaatan sumber belajar dan media pembelajaran bukanlah hal yang berdiri sendiri dan hanya menjadi tanggung jawab guru saja. Kegiatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pengelolaan pembelajaran di sekolah. Sudah, Pak? Oke, baik ya.
Jadi itu tadi gambaran atau pengantar ya, mengenai media pembelajaran ya, pemanfaatan media pembelajaran di sekolah. Ya. Nah, kembali ke modul 2 kita. Jadi teman-teman mahasiswa, di modul 2 ini tentang pemanfaatan atau faktor yang harus diperhatikan dalam pemanfaatan media pembelajaran, itu di awal tadi atau di kegiatan belajar 1 kita tadi sudah diperkenalkan satu model. Modelnya namanya ASSURE ya. Jadi analisis hanya itu untuk analisis karakteristik siswa, S-nya untuk sebutkan kompetensi ya, S yang selanjutnya sebutkan metode, media, dan materi, dan U-nya itu upayakan gunakan metode dan media bahan, dan R-nya itu rancang bentuk partisipasi siswa, dan akhirnya kita juga melakukan namanya atau disarankan melakukan namanya evaluasi itu baik ya, terhadap penerimaan siswa atas ya, penerimaan siswa atas media yang kita pilih ya, partisipasinya seperti apa, dan juga apakah media kita itu sudah tepat atau belum, evaluasinya seperti itu ya. Dan pada kegiatan belajar 2-nya, kegiatan belajar 1 ya, kegiatan belajar 1 ya, kegiatan belajar 2-nya itu kita diperkenalkan lagi satu model. Tadi itu baru pengantar, jadi bagaimana kita diantar untuk bagaimana pemanfaatannya di ya, pemanfaatan media ini sebagai bagian terpadu dalam organisasi sekolah ya. Jadi kita diperkenalkan tadi mulai dari peran masing-masing ya, sampai peran kepala sekolah itu sebagai apa ya, sebagai manajer, sebagai motivator dan sebagainya. Nah, di akhirnya ya, pada akhirnya itu kita diperkenalkan ini teman-teman, sebuah model yang disebut sebagai actions. Oke. Apa itu detailnya ya, kalau kita lihat di sini ya. Bila dalam modul 2 belajar 1 ini ada model ASSURE ya, maka di kegiatan belajar 2 ini ada modelnya action. Action ini dikenalkan ya oleh Bates tahun 1995 untuk membantu pihak sekolah. Jadi tadi ya, yang di kegiatan belajar 1 atau model ASUR ini ditujukan untuk guru ya, Anda nanti suatu saat menjadi guru ya. Atau dan yang kedua ini model action ini lebih ditugaskan kepada organisasi sekolah begitu, atau institusi pendidikan dalam memanfaatkan media pembelajaran. Model ini diperkenalkan oleh Bates tahun 1995 untuk membantu pihak sekolah atau lembaga pendidikan tertentu dalam mempertimbangkan pemilihan dan pemanfaatan media pembelajaran ya. Berikut kita bahas lanjutan model ini ya. Nah, siapa yang mau membacakan kita dulu ya, mulai dari pada action itu A-nya apa? A-nya itu akses ya. Kemudian C-nya itu apa? Cost atau biaya. Nah, untuk lebih detail kita baca dulu. Silakan siapa lagi yang mau berpartisipasi, nyalakan mic dan kameranya untuk kita baca. Silakan. Yang khususnya yang belum hari ini ya, sambil kita presensi, saya coba lihat lagi presensinya ya. Oke, yang saya sebutkan ya, Sri Yuni ada enggak? Halo Sri Yuni ada? Ada. Tidak ada ya? Ada, Pak. Ada. Ada. Mana. Sri? Saya, Pak. Oke, Sri Ayuni. Siapa? Silakan lanjutkan Sri Ayuni untuk baca 1 atau 2. Selanjutnya lagi ada Siti Mariamah. Siti Mariamah. Siap-siap ya. Ini dulu untuk siapa namanya tadi yang saya panggil pertama. Silakan. Nyalakan kameranya dan
Nah, akses atau akses merujuk pada mudah tindaknya sebuah media dijangkau atau dimiliki oleh suatu sekolah dan dimanfaatkan oleh siswanya. Sebagai contoh, media pemutar CD adalah media yang sangat populer saat ini dan banyak dimiliki oleh orang tua, siswa, dan sekolah-sekolah. Dengan demikian, pemanfaatan media ini dapat dipertimbangkan oleh pihak sekolah. 2. Kos atau biaya. Berkaitan sebentar dengan dulu. biaya Yang duanya siapa lagi? Ini mumpung masih banyak ternyata yang belum ini. Supaya kita ada partisipasi siswa. Ya, terima kasih ya siapa? Sri ya. Iya, Pak. Oke, jadi itu tadi yang pertama akses ya, merujuk kepada mudahnya tidak sebuah media itu diakses oleh sekolah. Kira-kira demikian. Iya, Pak. Ya, Siti Mariamah ada enggak? Tidak ada ya? Isnain. Ada? Ada Isnain? Halo. Hadir, Pak. Isnain ada enggak? Dia Ada. Yang Oke. kedua apa? Nyalakan kameranya, kemudian baca nomor 2 itu apa? Dari action, cost atau biaya atau apa penjelasannya, silakan. Yang kedua, cost, biaya, berkaitan dengan biaya yang diperlukan untuk menggunakan suatu media. Ya, apakah suatu media terjangkau pemanfaatannya oleh suatu sekolah dan siswa yang akan menggunakannya? Apakah sekolah dan siswa harus mengeluarkan dana yang cukup besar untuk memanfaatkan suatu jenis media? Oke. Ini Putu Ariantini. Nomor 3 apa? Saya Pak. Pitching. Mampu menghubungkan dengan kemampuan sebuah pelajaran menjadi jembatan atau perantara pesan yang ingin disampaikan. Apakah dengan menggunakan satu menjadi sangat mudah dimengerti oleh siswa? Sudah, Pak. Ini Putu sudah. Sahra Juli. Interaktif dan ramah. Yang keempat. Ada? Syahra? Hadir, Pak. Ya, nyalakan kamera. Kemudian bacakan kita dulu itu nomor 4. Oke, Pak. Bacakan kita nomor 4. Baik. Ya. Poin yang keempat. Interaktivity atau interaktif dan ramah. Ini berkaitan dengan tingkat kemudahan penggunaan suatu media oleh guru dan siswa. Apakah penggunaan suatu media justru mempersulit suatu guru dalam menjelaskan suatu topik? Apakah media ini ramah terhadap penggunaannya sehingga mereka senang menggunakannya? Oke, baik. Selanjutnya Baik, siapa, lagi yang nomor 5. Nomor 5 siapa ya? Nomor 5 coba saya lihat absennya dulu. Tadi itu Sarah. Cindy. Mana Cindy? Hadir, Pak. Ada Cindy ya, silakan. Organisasional, isu masalah organisasi sekolah. Faktor ini berkaitan erat dengan dampak yang ditimbulkan oleh pemanfaatan suatu media pembelajaran terhadap organisasi suatu sekolah. Apakah sekolah mau dan mampu menyediakan media yang dibutuhkan guru, mampu memeliharanya, mampu mengelola pemanfaatannya oleh seluruh guru dan siswa. Oke. Lanjut, yang belum absen Alnita. Ada enggak Alnita? Saya, Pak.
Anita berarti nomor 5 ya. Ada Anita? Nomor 6, Pak. Ya, Nomor 5 sudah. silakan. Nomor 6 Anita. yaitu novelty atau kebaruan. Hal ini berhubungan dengan faktor berapa lama suatu media akan dapat bertahan digunakan. Apakah teknologi media tersebut cepat usang atau dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang cukup lama? Oke, Lanjut, Pak. sudah. Nomor 7 sekarang. Nomor 7. Aulia, ada enggak Aulia? Aulia. Ya, Pak. Oh, enggak, dan juga yang saya. Auliana Rifa. Ada? Saya, Pak. Silakan. Nomor 7, speed Ya. atau kecepatan. Ini berkaitan dengan cepat sebuah pesan dari suatu media dapat direvisi atau diperbaiki. Bahkan atau sulit dan memerlukan waktu yang lama. Bahan ajar yang sudah dicetak dalam bentuk buku lebih sulit diperbaiki bila dibandingkan dengan program yang direkam di kaset audio atau video CD. Misalnya, Oke, baik ya. Jadi itu hal-hal yang ditujukan untuk kepala sekolah ya. Dalam hal ini untuk organisasi sekolah begitu ya. Nah, ini selanjutnya Selmi Astuti ya. Coba dalam kegiatan belajar satu tadi, apa kesimpulan Anda? Silakan. Dalam belajar, kan kita dalam modul 2 itu ada 2 kegiatan belajar. Silakan. Kegiatan belajar 1 menurut Selmi, ada enggak Selmi? Halo, Selmi. Ada Selmi? Oh, kalau tidak ada Selmi, oh, ya. Dalam kegiatan belajar 1 di modul 2 ini apa yang bisa Anda simpulkan, Selmi? Kegiatan belajar 1 tadi. Ada model apa tadi itu yang kita bahas di kegiatan belajar 1? Model apa? Perencanaan dan pemanfaatan media. Kemudian modelnya yaitu Azure, sama analisis, dan A-nya apa, S-nya apa? Gitu. Azure bagian A itu analisis siswa, yang A sebutkan kompetensi, yang bagi S-nya sebutkan metode media materi, dan yang U upayakan menggunakan metode media bahan. Kemudian R rancang bentuk partisipasi siswa, dan yang E yaitu evaluasi. Oke. Dimas Sapta, ada nggak Dimas? Halo. Ada Pak. Ya. Halo, ada Pak. Di kegiatan belajar 2 itu model apa yang kita pelajari tadi? Dan itu juga untuk siapa, Dimas? Dalam kegiatan belajar 2 di modul 2 ini. Pemanfaatan media pelajaran. Ya, modul 2-nya apa? Pemanfaatan media, mempelajari faktor-faktor yang perlu diperhatikan, Pak. Ya. Kegiatan belajar 2-nya ada sebuah model tadi yang kita pelajari ditujukan untuk organisasi sekolah. Nah, bisa Anda sebutkan model apa itu? Silakan. Nyalakan kamera. Yang ini, Pak.
dalam modul 2 tadi, kegiatan belajar 2 kita itu ada model yang kita pelajari. Ya. Model apa itu? Nah. Ya. Yang ceramah di internasi. Oh, tidak bagus jaringannya mungkin ya. Ceramah. Iya. Oke. Ditulis saja di kolom chat ya, di kolom chat dituliskan model ya bagi siapa tadi? Bagi Dimas. Nanti di kolom chat tuliskan itu. Yeah. Di kegiatan belajar 2 pada modul 2 itu ada model yang kita pelajari yang ditujukan untuk ya organisasi sekolah ya dalam kaitannya dengan pemanfaatan media pembelajaran. Nah, itu tuliskan di kolom chat. Saya tunggu ya. Untuk Serna ya, Serna. Ada hadir Serna? Halo? Pak. Ya. Serna? Ya, hadir, Pak. Ya. Dalam kaitan Ya, materi Pak. kita di Hadir. yang kita sudah bahas tadi, ya. Bisa Anda sebutkan metode-metode pembelajaran yang disampaikan oleh Res dan Walker tahun 2000 kaitannya dengan tingkat partisipasi siswa yang tinggi, apa? Metode pembelajaran apa saja? Yang kalau menurut Res dan Walker tahun 2000 itu dia tingkat partisipasi siswanya tinggi, dikategorikan tinggi itu siapa? Metode pembelajaran apa saja? Halo? Serna? Ada? Serna, halo? Pak, metode pembelajarannya yang dipakai adalah seperti media video CD. Ya, coba baca kembali modulnya ya. Ya, baca kembali Ya, Pak. modulnya. Res dan Walker itu tahun 2000 itu menjelaskan atau memberikan bahwa ya ada beberapa metode dalam pembelajaran yang dapat meningkatkan atau mengkategorikan partisipasi daripada siswa itu tinggi. Apa saja metodenya itu? Ya, yang lain yang bisa bantu menjawab? Baik, Pak. Silakan, coba jelaskan. Jangan kamera putar dulu, Pak. Siapa ini? Baik, Pak. Ada metode diskusi, debat, sumbang saran, kunjungan lapangan, bermain peran, simulasi, studi kasus, proyek, dan tugas. Oke, jadi itu. Ada contohnya, bisa kasih contoh? Nah, diskusi itu kita mau bahas apa? Apakah sekarang kita lagi berdiskusi? Itu ya. Atau salah satu contoh. Sekarang lagi diskusi, Pak. Sekarang lagi diskusi. Diskusi tentang apa kita ini? Tentang metode pembelajaran, partisipasi siswa. Oke, tentang kaitan metode pembelajaran dengan tingkat partisipasi ya. Nah, begitu. Yang dirangkumkan dalam tabel oleh Res dan Walker tahun 2000 mereka laporkan. Oke, ini dengan siapa tadi? Dengan? Pak. Oke. Ini yang belum hadir, Siti Mariama adakah? Hadir, Pak. Oh, ada.
Tadi kok tidak menjawab. Oke, Siti Mariama. Siti Mariama, ya. Dalam satu bahasan kita juga disampaikan bahwa ada beberapa jenis media. Nah, menurut Bretz tahun 1971, beberapa jenis media ya, itu memiliki kemampuan berbeda dalam implementasinya. Ya. Nah, tadi dalam contoh kita untuk melakukan atau ketika misalnya Siti Mariama ini mau mengerjakan tentang gerakan senam sebagai contoh tadi. Nah, dalam gerakan senam itu jenis media apa yang kita bisa lakukan atau paling bagus kita menggunakan apa? Apa yang paling bagus kita gunakan? Media, jenis medianya berkaitan atau keterkaitan hubungan dengan laporan yang disampaikan oleh Bretz 1971. Nah, di sana dia katakan ada beberapa jenis media itu ya untuk kita bisa mengajarkan sebuah topik ke peserta didik. Nah, kalau kasus ingin mengajarkan cara yang senam dengan baik, kira-kira menurut Siti Mariama itu kita gunakan jenis media apa? Menggunakan jenis media gambar bergerak, contohnya video atau televisi. Gitu ya. Ya, kalau Bretz itu dia jenis medianya gambar diam, televisi ya, objek 3 dimensi, rekaman audio, demonstrasi dan bahan cetak. Kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat menurut dia ini, menurut Bretz ini berarti kan kalau senam itu kan dia punya tata cara, punya aturan ya, atau prosedur, sehingga kalau kita lihat dari tabelnya ya kita bisa memilih atau menggunakan metode demonstrasi. Nah, kalau yang Anda maksudkan mungkin demonstrasi divideokan ya baru diberikan boleh juga ya, itu yang dimaksudkan ya. Begitu ya Siti Maria ya. Atau ada pendapat lain silakan, teman-temannya mau menambahkan. Media bahan cetak itu jenis media yang bagaimana, Pak? Yang apa? Yang mana? Ini media bahan cetak itu jenis media yang bagaimana? Bahan Mana ya? cetak? Soalnya saya baru dengar. Ya buku, Iya. koran, poster. Oh, buku. Koran. Oke. Ada lagi? Oke. Nah. Poster gitu ya. Oke. Sekarang saya berikan lagi satu pertanyaan terakhir ya. Dalam model ASUR ini, ASSURE ini, tahapan terakhir adalah evaluasi. Nah, evaluasi itu dilakukan menurut referensi kita itu ada 2 hal. Apa kedua hal tersebut? Ya, evaluasi terhadap apa? Silakan. Siapa yang mau memberikan? Ya. Evaluasi yang dimaksudkan evaluasi seperti apa ya? Dalam model ASSURE itu. Silakan. Ya. Ada ya, evaluasi hasil belajar. Oke, NIM sama nama, kemudian sampaikan bahwa dalam model ASSURE terdapat ya tahap akhir yakni evaluasi. Evaluasi dilakukan terhadap 2 jenis. Silakan. Apa itu? Siapa tadi yang mau menjawab? Bayu kah? Ya, Pak. Yo. Silakan. Baik. Saya Bayu ini dengan NIM 8591515715784. Jadi dalam metode ASSURE atau ASURE terdapat 6 cara, 6 tahapan, dan 6 diantaranya tahapan, itu adalah tahapan yaitu pada tahapan terakhir terdapat tahapan evaluasi. Jadi pada tahapan evaluasi ini terdapat 2 jenis evaluasi. Yang pertama yaitu evaluasi hasil belajar
dan evaluasi media dan metode pembelajaran. Di mana evaluasi hasil belajar ini adalah sebuah komponen terakhir yang adalah evaluasi atau penilaian hasil akhir belajar ditujukan untuk melihat kemajuan atau hasil yang diperoleh siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Berikut beberapa pertanyaan yang perlu kita ketahui jawabannya setelah proses pembelajaran berlangsung. Yang pertama yaitu, apakah setelah belajar siswa dapat melakukan penambahan, perkalian, dan pembagian? Yang kedua, apakah setelah belajar siswa dapat menjelaskan cara hidup bersih dan sehat? Yang ketiga, apakah setelah belajar siswa dapat memainkan pianika? Semua pertanyaan di atas berhubung dengan pencapaian kompetensi oleh siswa yang sudah belajar. Kemudian pada evaluasi media dan metode pembelajaran, setelah Anda menilai hasil belajar siswa, selanjutnya Anda juga perlu mengevaluasi apakah media dan metode pembelajaran yang Anda gunakan membantu siswa mencapai kompetensi belajar yang telah ditetapkan. Berikut adalah beberapa pertanyaan yang perlu kita cari jawabannya. Yang pertama, apakah bahan yang sudah digunakan di kelas membantu siswa belajar? Yang kedua, adakah manfaat penggunaan media pembelajaran tersebut dalam proses pembelajaran? Sudah, Pak? Oke, sip. Ya. Nah, teman-teman mahasiswa, itu kira-kira ya beberapa kesimpulan akhir dari pembelajaran kita hari ini untuk modul 2, mata kuliah komputer dan media pembelajaran. Ya. Sebelum kita akhiri, coba nyalakan kamera dulu, kita print screen dulu untuk bukti kuliah kita hari ini. Silakan. Nyalakan kameranya. Ini kayaknya sepertinya hadir semua ya hari ini 21 mahasiswa ini. Karena di sini 22, tambah saya 21 kan, 21 mahasiswa. Oke, ya siap-siap ya. Ini ada 3 layar ini sepertinya. Kok 3 layar ya? View, galeri, large galeri ya. Bisa nggak ini? Oh, tidak bisa ya. Oh ya sudah lanjut. 1, 2, 3, 4. Tunggu ya. 1, 2, 3, sudah semua apa ini? Esi. Siap ya. 1, 2, mana itu? 3. Oke, coba saya lihat hasilnya dulu. Ctrl S, tunggu saya simpan dulu ya. Ini kelas Rarawuta ya, apa? Rarawuta kan kita tanggal 19 Rarawatu, Pak. Rarawatu. Oke, sorry. Rarawatu. Oke, 19/2025. Oke. Ya. Jadi kuliah hari ini cukup dulu ya. Cukup dulu kuliah hari ini. Minggu depan itu sepertinya sudah mulai praktek ya. Atau sudah mulai kita ya sedikit-sedikit mulai mengarah ke praktek. Jadi harapannya nanti teman-teman kalau ada komputernya boleh bisa nanti kita sambil demokan ya untuk menambah ini apa namanya? Menambah keterampilan di bagian komputer. Baik, ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Lalu misalnya Pak, kalau untuk yang tidak ada media pembelajaran komputernya ini, apakah ada alternatif lain Pak untuk prakteknya? Bisa mungkin kayaknya pakai HP itu, tapi nanti kita lihat baiknya pakai komputer ya. Baiknya pakai komputer. Iya Pak. Baiknya pakai komputer. Kan mata kuliahnya komputer dan media pembelajaran. Walaupun ya sebenarnya definisi komputer itu ya handphone itu juga komputer. Tapi kan ya nanti kita sambil lihat materi seperti apa yang bisa kita sampaikan. Intinya Anda siapkan juga beberapa hal ya supaya pembelajarannya lebih bagus lagi ya.
Oke, nanti Ya, ini Pak. videonya saya sharing ya. Kalau sudah selesai, saya share. Oke, mungkin demikian ya. Terima kasih banyak ya. Sukses untuk Anda semua. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Terima kasih, selamat menjelang sore semua Pak. ya. Oke. Ya, Pak. Pak. Baik. Selamat sore, Pak. Terima kasih banyak. Sore. Sore, Pak. Dede, matikan lampu, nak. Matikan lampu dulu, Dede. Kok. Iya, karena ibu tadi Zoom. Matikan. Kita bobok.